Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kembali lagi di channel Habibi dan Azizi. Kali ini kita akan menjelaskan Flat Earth yang episode 2 yang berjudul Fantasi Einstein. Ya, siapa yang tidak kenal Einstein? Ya, pasti kalian sudah kenal yang dengan namanya Einstein. Oke, kalau begitu Einstein lahir di Zurich. Lupa saya, nggak apa. Yang penting kita akan lihat dua videonya. Maksudnya kita lihat dulu. Kita lihat dulu tuh. Kenapa judul video ini Fantasi Einstein? Oke. Einstein adalah seorang ilmuwan yang menemukan teori relativitas umum dan hukum kekekalan energi. Ya juga tuh. Kenapa dia telah berhasil menemukan teori relativitas umum? Oke, teori relativitas umum bisa jelaskan. Seorang yang jenius seperti Einstein tahu persis bahwa bumi tak mungkin punya gaya tarik, sebab dia paham hukum polaritas. Kalau ada positif, pasti ada negatif. Ada daya tarik, pasti ada daya tolak. Einstein paham betul hukum kekekalan energi. Energi tak bisa diciptakan dan tak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Kalau bumi punya energi untuk menghisap benda, energinya pergi kemana? Teori ini tak masuk di akal Einstein. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan teori gravitasi, Einstein membuat teori baru, teori relativitas umum. Jangan bayangkan Einstein yang sudah tua seperti ini. Waktu itu ia baru berumur 26 tahun. Dia bukan saintis yang kerja di lab, bukan akademisi yang ngajar di universitas. Einstein ketika mengarang teori relativitas itu adalah seorang pegawai clerk di kantor paten di Swiss. And Einstein said, "No, this theory can't be right." He was prepared to simply go, I really want to solve this problem. I want to really understand the whole universe. Max Planck said to him, you can work on gravity if you want to, but there are two problems. You're not going to be successful. The problem is too hard. And if you do, no one will believe you. Anda dengar sendiri, semua saintis jenius terkenal di dunia saat itu, tak ada yang bisa menjelaskan gravitasi. Bagaimana mungkin bumi punya daya hisap? Bagaimana mungkin batu mengorbit batu lain? Dan Anda dengar sendiri, betapa sulitnya menjelaskan teori gravitasi secara ilmiah 250 tahun setelah teori gravitasi itu lahir. Orang awam, karena diajarkan di sekolah dari kecil, merasa sudah tahu gravitasi. So, with enough repetition, even a nonsense word comes to feel familiar. It may make things seem true that aren't, and you may feel like you're learning when you're not. Justru semakin orang paham fisika, makin tahu bahwa konsep gravitasi itu tak bisa diterapkan secara ilmiah. You're not going to be successful. The problem is too hard. And if you do, no one will believe you. Satu-satunya penjelasan ilmiah yang diterima oleh sains sampai detik ini adalah penjelasan Einstein dalam teori relativitas. Itulah satu-satunya penjelasan gravitasi. It's an extremely difficult task. It's not clear where to begin or how to go about doing it at all. Ultimately, the thing that gives him that clue turns out to be his old faithful way of reasoning, the thought experiment. So it's what you and I would call daydreaming, but he gets to call them thought experiments because he's Einstein. Stop. Yang dilakukan oleh Einstein adalah daydreaming alias mimpi di siang bolong. Ia tak pergi ke lab, tidak melakukan eksperimen, tapi mimpi di siang bolong di ruang kantornya. Imajinasi, fantasi. Tapi kalangan sains menerimanya karena dia adalah seorang Einstein. Karena tanpa penjelasan itu, gravitasi tak bisa dijelaskan secara ilmiah. He's in his office at the patent office, looking out at the window, and he imagined a man working on a roof. And he begins to wonder what would happen if one of those men were to fall off the roof. And then he had the happiest thought of his life, the inspiration of the ages. So then Einstein got it. There is no such thing as gravitational pull. The Earth has curved the space around me, and space is pushing me into this chair. Space itself can be curved. That's crazy sounding. Space is adjustable.
It's actually malleable. Space and time are malleable. It's this flexible thing that can be twisted. Ya, kalian sudah tahu videonya. Teori relativitas umum itu hanya teori, bukan pastinya. Jika kalian menaruh benda, misalnya nih, bayangkan ada kain lah, habis itu kita taruh matahari di tengah, maka kain itu akan berbentuk seperti ini. Dan semua benda-benda yang ada di atasnya, yang ada di sampingnya itu mengikuti dan berputar. Tapi itu salah. Kenapa salah? Jika matahari yang di tengah, nih, nah, sudah, misalnya ada bumi yang memutarinya, pasti akan jatuh dan terkena dengan matahari. Itu dia. Itu berhubungan dengan bumi datar. Oke, bumi datar tuh seperti piring yang, ya, piring dan dikelilingi, bukan. Nanti saya tunjukkan foto ya, ntar ya. Bumi itu dikelilingi dengan Antartika, benteng Antartika. Nih, misalnya ada benteng Antartika. Jika bumi itu bulat, bola, Antartika akan menjadi kecil. Sedangkan bumi datar, Antartika tuh sebesar mana? Besar kali. Ilmuwan bilang Antartika tuh hanya besarnya cuma 2 kali dari Australia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, oke. Jangan lupa untuk like and subscribe video ini. Bagikan video ini ke seluruh dunia sampai ke Amerika, biar elit global tobat nanti. Sama Profesor Neil Tyson juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thanks for watching, and be sure to like and subscribe before you go.